mantan ketua umum FPI, Pak. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Jadi saya berani mengatakan pembuatan undang-undang Omnibus Law itu adalah indikator otoriter, sentralistik. Padahal amanat Undang-Undang Dasar kita adalah kita ini berdesentralisasi. Jadi harus ada pembagian-pembagian tugas dengan daerah, bukan mengambil semua kewenangan-kewenangan daerah kepada pusat. Nah, ini adalah indikator-indikator yang saya katakan tadi, rakyat itu, daerah itu, Indonesia itu tidak ada tanpa Kalimantan. Indonesia itu tidak ada artinya tanpa Papua, tanpa Irian. Ya, Indonesia itu tidak ada artinya tanpa Aceh. Jadi artinya kita ini membangun bangsa ini, bagaimana hak-hak Aceh, ya, hak-hak Papua, hak-hak Kalimantan, bagaimana rakyat Kalimantan itu dia bisa menikmati sebesar-besar kemakmuran rakyat dari seluruh sumber daya alam yang ada. Nah, ini Undang-Undang Omnibus Law ini sudah menunjukkan, ya, hanya memberikan kemanfaatan hanya pada segelintir orang. Nah, Partai Umat ini yang kita katakan lawan kezaliman itu. Jadi kita ingin kezaliman dalam konteks Partai Umat ini bukan hanya di bidang hukum, tapi distribusi ekonomi, pembangunan. Karena kita membangun negara itu membangun peradaban, ya. Membangun bangsa itu membangun peradaban. Contoh kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, coba itu. Ya kan, kita mengatakan dasar negara kita apa? 1, ketuhanan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, lihat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu peradaban. Itu peradaban. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, itu semua akan ternafikan. Yang penting semua tergantung apa kata Presiden. Ini berbahaya. Kita tidak ingin itu terjadi. 76 tahun Indonesia merdeka, harusnya hak-hak rakyat itu semakin diberikan. Kita jangan lupa, ya, saya ingin mengatakan, kita jangan lupa, Indonesia merdeka itu didukung oleh banyak sultan-sultan. Di dalam teks proklamasi ada kalimat, hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan, ya kan, akan diselenggarakan dengan cara seksama, ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya, nanti redaksinya tinggal coba diluruskan. Tapi ada pesan dari ketika kita menyatakan merdeka bahwa ada hal-hal pemindahan kekuasaan itu yang harus diatur. Nah, sekarang para sultan-sultan itu, ya, mereka menyumbangkan uang mereka untuk Indonesia merdeka. Tapi setelah merdeka, mereka tidak memiliki apa-apa. Menurut saya, ini sebuah kezaliman. Ya, ini harus kita kembalikan supaya demokrasi itu betul-betul membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang solid, bangsa yang kuat. Bukan semata-mata semuanya harus serba tersentralistik begini, nggak begitu. Omnibus Law. Nah, itu contoh. Ya, jadi kalau tadi tanya, ya, jadi salah satu bagi Partai Umat ini adalah bagaimana mengembalikan, ya, amanat konstitusi, ya, agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa kuat, bangsa yang beradab, yang berkeadilan sosial dalam seluruh bidang kehidupan. Nah, itu kira-kira begitu, ya. Begitu Pak Mol. Ya. Jadi mestinya jadinya jangan Indonesia, Nusantara. Nusantara dulu, baru Indonesia, kan? Ya, jadi kalau itu kan ada perdebatan lah, ya, ada perdebatan kalau menyangkut masalah bukan istilah itu Nusantara. Sultan itu kan. Begini, karena Sultan diabaikan, kan. Nah, jadi enggak, karena ini ada sebuah keteledoran. Jadi 76 tahun Indonesia, coba Indonesia merdeka, bahasanya apa? Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang menyatakan kemerdekaan itu kan orang yang tertindas, Harusnya, ya kan? Orang yang terzalimi, ya kan? Orang yang dia terjajah, gitu. Nah, jadi orang-orang yang terjajah ini menyatakan kemerdekaan. Harusnya
orang-orang inilah yang menikmati kemerdekaan itu. Idealnya. Itu memang tujuannya. Nunggu Partai Umat menang dulu. Ya, jadi makanya Pak Mul harus dukung Partai Umat, ya kan? Bagaimana supaya Partai Umat ini bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita. Pertama Nusantara itu harus merdeka dulu. Jangan tiba-tiba Indonesia jadi Indomaret, Indofood kan. Sekarang ini kan Tidak mau Oke, bilang. mungkin kita kembali ke ini Pak. Apa namanya, Partai Umat kan mungkin masih bisa dibilang semua jagung ya baru. Ya. Tapi emang udah sangat diperhitungkan di mana ada tokoh-tokoh penting di dalamnya. Pak Amin sendiri juga sendiri di situ. Nah, ini kan banyak beberapa yang sudah menyatakan bahwa Partai Umat Berhadapan dengan ketentuan harus mengikuti pemilihan umum. Namanya pemilihan umum itu kan pilihan. Rakyat siapapun dia berhak melakukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, apa yang sesuai dengan keinginannya, apa yang sesuai dengan harapannya. Gitu. Nah, rakyat kita ini sekarang adalah rakyat yang boleh dikatakan mayoritas adalah generasi milenial. Generasi yang rasional, generasi yang sangat paham teknologi. Mereka banyak membaca melalui media-media sosial. Mereka juga sangat cepat mendapatkan informasi dari banyak sumber. Nah, sudah tentu pengalaman-pengalaman kehidupan kita, katakanlah oleh partai-partai politik. Ya. Nah, rakyat kan tahu kok partai ini sudah didukung oleh rakyat, ya sudah dipilih oleh rakyat sebagai pemenang pemilu. Tapi kehidupan kok semakin susah. Ya, kehidupan kok semakin susah. Ya. Nah, tentu rakyat yang cerdas, ya, rakyat yang cerdas, mereka akan berpikir, aku sudah memilih partai politik ini berkali-kali, tapi kehidupan makin susah, makin berat. Ya. Nah, berarti peran dan fungsi partai politik ini tidak seperti apa yang menjadi komitmen. Nah, wajar kalau rakyat, masyarakat itu membuat pilihan-pilihan baru. Nah, Partai Umat ini sudah boleh dikatakan, walaupun dia lahir sebagai badan hukum relatif baru, tapi di dalamnya adalah para aktivis-aktivis, para milenial-milenial yang memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu pengetahuan. Nah, era sekarang adalah era teknologi. Nah, makanya kita dorong Bung Ridho, ya, Ridho Rahmadi sebagai alumni Delft University dari Belanda, ya kan? Karena persoalan kita ke depan ini menyangkut hal-hal seperti itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan ini? Nah, kita menyadari, ya, kita menyadari bahwa harus ada pendidikan politik. Jadi kita mengedukasi, ya, melakukan pendidikan politik, ya, kepada generasi-generasi mereka-mereka yang tertarik terhadap apa yang menjadi ideologi keyakinan Partai Umat di dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, mewujudkan apa yang menjadi amanat para founding fathers di negeri ini. Jadi kita mengedukasi. Ya. Jadi dengan mengedukasi ini, kemudian kita melakukan proses sosialisasi kepada semua jaringan. Ya. Jaringan-jaringan yang menyangkut hampir kita sudah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sebenarnya jaringan-jaringan itu tinggal kita manfaatkan. Hanya saja ada dari pertanyaan tadi itu yang juga perlu kita kritisi adalah survei. Ya, kita disurvei, alhamdulillah masuk dalam wilayah yang menjadi pilihan umat. Tapi kita tidak ingin demokrasi kita ini adalah demokrasi survei, Pak Mul. Oh iya. Ya. Demokrasi kita ini sudah berkali-kali itu selalu membenarkan apa kata survei. Nah, ini, Maksud calon presiden yang ada sekarang kan. nah itu, jadi Jelas juga itu kan. jadi makanya gitu, janganlah demokrasi kita ini menjadi demokrasi survei. Jadi
semua apa yang dilakukan KPI itu dalam rangka membenarkan